Kita akan baca bersama pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan menimpa kemamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia hadir di sini pagi ini. Dia akan menyatakan setiap kasih-Nya atas setiap hidup kita. Firman-Nya berkuasa atas hidupmu. Pagi hari ini Dia ada di tempat ini. Dia ada di setiap rumah. Bapak Ibu sementara menyaksikan live streaming juga, Tuhan ada di rumah masing-masing. Dia ada untuk menyatakan kuasa-Nya, kesembuhan-Nya bagimu. Dan mari pagi hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan bersama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sambil angkat tanganmu katakan bersama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya, ini doa kami Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Mari sama-sama sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Bersama katakan, ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Oh, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari dengan imanmu percaya Dia ada memberikan kesembuhan. Dia ada bagimu. Senap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati besar, Kau besar. Segenap jiwa, haleluya. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Angkat tanganmu, katakan bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu yang tanpa batas ada bagi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, melawat setiap kami. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi bersama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya Tuhan ada, Tuhan hadir. Sebabnya Kau dahsyat dan ajaib. Kau ada bagi kami. Yang lapar dan haus akan Engkau. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh.
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, ku nyanyi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi bagi Dia, Raja yang memerintah atas hidup kami. Layak Kau disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang sekali lagi bersama ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Kaulah yang disembah, Kaulah yang Kaulah yang disembah. Sorakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Semuanya bergairah untuk Tuhan, amin. Dan kitab Amsal 18 ayat 14 berkata bahwa orang yang bersemangat, orang yang rohnya bebas, rohnya bersemangat, rohnya menyala-nyala, maka mereka akan bisa menanggung setiap penderitaan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita dengan roh yang bersemangat nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Katakan bersama. Ada banyak buah, biarlah yang pekerjaan besar, ada siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan. Tanggalkan segala beban. Sekali lagi bersama menanggalkan bebannya. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan. Yo, supaya giat buat berlari. Panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Semuanya katakan buat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bersama Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tangannya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang rohnya menyala katakan amin. Yang rohnya bersemangat buat Tuhan katakan amin. Yang rohnya tenang katakan amin.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita menikmati Tuhan lebih dalam lagi pagi hari ini di tempat ini. Amin. Kami percaya setiap kita yang hadir baik di dalam gedung maupun di setiap rumah menikmati kehadiran Tuhan yang hadir memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Biar lewat firman-Mu Tuhan berbicara bagi kami. Oh syakarala barala marala. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah bersama sembah Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami datang kepadamu Yesus. Mari saudara buka suaranya. Saudara mulai berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ya Tuhan bulan Februari ini ya Tuhan dengan beribadah ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk keselamatan. Buka suaranya saudara doa. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kasih kebaikanmu ya Bapa. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Yesus, turunkan ya Tuhan terus berkat-Mu buat siap kami. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya lama, besok kami akan memasuki bulan ketiga ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, aku berdoa, turunkan berkat-Mu Yesus.
Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk bulan 2 ini ya Tuhan. Kami berucap terima kasih. Oh ya lama kasih, lama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kami kagum, kami hormat akan Kau Yesus. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya lama kasih, lama. Oh ya lama kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Mari berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Bapa, dalam nama Yesus,
Sembah Dia, saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Buka suaranya, sembah Dia, saudaraku. Kita sedang beribadah. Yes, sembah Yesus. Beri yang terbaik buat Yesus. Haleluya. Suaranya, sembah Dia dengan hati yang mengasihi. Yang mengasihi Tuhan, buka suaranya. Haleluya, haleluya, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sedang menjamah setiap hati kami. Kasih-Mu sungguh mempesonakan hati kami. Terima kasih Tuhan untuk urapan kasih yang sedang bekerja. Jamah anak-Mu ini Tuhan. Saudara yang hari-hari ini haus. Saudara haus, lapar akan Dia. Saudara merindukan hadirat. Saya panggil Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Doa saudara. Dalam nama Yesus, buka siap mata hati kami untuk bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat kami. Beri ya Tuhan mata hati yang bisa melihat ada perlindungan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Yesus, doa saudara, doa. Yes Bapa, dalam nama Yesus, buka setiap mata hati kami untuk bisa melihat tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan buat hidup kami Yesus. Oh ya lama kasih ini bila berdoa, sudah doa. Yes, doa berdoa. Yes. Oh ya lama kasih ini bila beri kami mata untuk bisa melihat lawatan Tuhan sedang terjadi. Sembah Yesus. Oh ya lama kasih ini bila Tuhan, aku berdoa untuk siapa anakmu yang sakit. Dalam nama Yesus, saudara yang sedang sakit sekarang, saudara pegang di tempat yang sakit. Kuasa Allah sedang bekerja di saat ini. Sekarang sedang menjamah tubuh saudara. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih ini lama-lama. Dalam nama Yesus, ubah siap kami Yesus, urapi siap kami Yesus, penuhi siap kami Yesus. Oh ya lama kasih lama-lama Jesus. Oh ya lama kasih lama-lama Jesus.
Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Oh Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Buka suaranya, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang dahsyat, urapan-Mu, hadirat-Mu yang begitu kuat, bahkan menembus setiap screen ya Tuhan, baik TV, handphone, ya Tuhan, gadget, semua ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, Kau sedang menjamah siapa anak-anak-Mu yang sedang hadir ya Tuhan, di ibadah online ini, bukan cuma di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan sedang bekerja sekarang. Damai sejahtera-Mu sedang dilimpahkan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu ya Tuhan turun setiap kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Beri kami rasa haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Biar kami punya roh yang menyala-nyala, roh yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, semuanya baik-baik, amin. Ya, saya percaya bahwa kita sudah diberkati sama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Coba lambaikan tangannya saudara semuanya. Saya percaya ini hari, pagi ini pagi yang luar biasa. Saya rasa hadirat Allah bekerja, mukjizat juga terjadi. Amin saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan ya dalam tempo 30 menit. Judul khotbahnya adalah tentang strong spirit, ya, roh yang kuat, roh yang menyala-nyala, saudaraku, ya, roh yang sehat, itu istilah-istilah seperti itu yang intinya adalah kita punya rohani kita ini sehat, rohani kita, ya saudara, iman kita, iman yang hidup, bukan iman yang pasif atau yang mati. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 3, saudara, ayat 16 sampai 17 kita akan baca. Ini adalah doa daripada Rasul Paulus. Kalau ada satu doa yang ditulis, pasti doa itu adalah doa-doa yang penting untuk saudara dan saya bisa doakan, ya kan, wujudkan, minta Tuhan wujudkan dalam hidup kita. Makanya kalau saudara lihat di plaza, di lapangan parkir itu kan ada plaza di sana, kita bikin semacam kayak tulisan-tulisan doa. Saudara-saudara lihat situ kan, tulisan doa-doa semua. Ada doa Daud, doa Musa, doa Bapa kami, semua doa Paulus. Tujuannya apa? Ya kan saudaraku, saya ingin setiap jemaat bisa baca. Saudaraku baca,
lalu doakan apa yang itu adalah ayat firman Tuhan yang harus didoakan supaya itu terjadi. Kalau misalnya doa itu ditulis, ini penting banget untuk kita bisa alami dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, salah satu doa Rasul Paulus kita akan baca sekarang. Dan ini yang kita akan bahas hari ini. Kita baca 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Apa? Baca yang keras. Menguatkan kamu, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam apa? Batinmu. Jadi dia ingin supaya batin kita, manusia rohani kita, atau roh kita itu kuat dan teguh. Saudara, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wah, kalau sudah berakar berdasar dalam kasih, saudara jadi orang yang paling kuat. Karena kasih adalah kekuatan yang terbesar. Katakan amin. Ada 3 kekuatan: iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah apa? Kasih. Saudaraku yang Kristus. Nah, jadi di sini untuk bisa sampai ke sini, saudara dan saya harus doa. Kalau udah didoakan pasti itu adalah satu kebutuhan. Kita tidak akan pernah mendoakan sesuatu yang kita tidak inginkan dan butuhkan. Setuju? Katakan amin, saudaraku. Ini kita butuh. Kalau butuh harus ada. Harus. Kayak kita butuh minum, butuh makan. Kita butuh roh kita kuat. Katakan amin, saudara. Mengapa Rasul Paulus harus berdoa? Sekali lagi saya ulang, ya kan? Demikian. Supaya roh kita kuat. Kalau roh kita kuat, maka apa yang terjadi? Kita bisa menanggung penderitaan. Tadi Pak Samuel sudah kutip Amsal 18 ayat 14. Katakan apa, saudara? Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat. Dalam terjemahan lain dikatakan, the strong spirit of a man. Jadi orang yang punya roh yang kuat. Bukan semangatnya cuma sekedar jiwa. Saudaraku kan, para motivator yang mungkin belum percaya Tuhan. Dia bilang, ayo semangat, semangat. Semangatnya itu di perasaan, di pikiran. Tapi di sini bukan di jiwa, tapi di rohnya. Katakan orang yang bersemangat, orang yang punya strong spirit dapat menanggung penderitaannya. Katakan amin, saudaraku. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Jadi manfaat membangun roh yang kuat, ya, bukan hanya dapat menanggung penderitaan. Kalau saudara punya roh yang kuat, saudara saya bisa menanggung penderitaan kita. Menanggung. Kita tidak mudah mengeluh, marah-marah, tersinggung, kecewa, sakit hati kalau roh kita kuat. Katakan amin, saudara. Tapi sebaliknya kita bisa bersyukur, kita bisa bersyafaat, kita bisa mengasihi, kita bisa memberkati. Ini yang selalu saya doakan. Tuhan beri saya roh yang kuat. Roh yang kuat. Ya, saya mau jadi orang yang punya roh yang kuat. Kalau roh saya kuat, maka jiwa saya akan tenang. Tubuh saya akan sehat. Katakan amin, saudara. Kalau roh saya kuat, maka saya bisa melawan tipu daya iblis. Kalau roh saya kuat, bukan cuma saya yang diberkati, tetapi keluarga saya akan diberkati. Karena kalau saya rohnya kuat, saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa berkorban untuk Tuhan. Saya bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Kalau roh saya kuat. Ya kan, keuntungannya bukan cuma saya, tapi orang-orang yang sekeliling saya akan diingat oleh Tuhan. Saudara masih ingat khotbah yang kemarin di doa puasa hari Sabtu? Salah satu penyebab kenapa kok Yesus sebagai seorang rabi mau pergi ke kuburan, padahal kuburan itu tempat yang najis. Kenapa kok Yesus mau membangkitkan Lazarus dari kematian?
Salah satunya kalau kita baca adalah Yohanes 11 ayat yang kedua. Dia sebut nama Maria. Lazarus adalah saudara Maria. Maria adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan apa urus? Ayat 2, kenapa kok harus ditulis ada Maria? Kan temanya tentang Lazarus yang mati. Dikaitkan. Karena Maria punya roh yang kuat. Dia bisa menyembah, membawa penyembahan. Dia bisa membawa persembahan. Dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa punya kepekaan. Apa yang harus dilakukan. Dan perbuatan Maria inilah yang menyentuh hati Tuhan. Saudara dan saya harus ambil keputusan. Mau besok kita memasuki bulan ketiga. Harus punya roh yang kuat. Gembala pembina kita bilang tahun 2021 adalah tahun apa? Integritas. Orang integritas itu artinya orang yang suci hatinya. Orang yang kuat batinnya. Katakan amin saudaraku, ini penting. Kuat. Saudaraku Kristus. Ya. Kemarin ayatnya kuat buat saya. Wahyu 3 ayat 11. Ini dia. Kenapa kita harus punya roh yang kuat? Saudara, supaya kita punya kekuatan untuk memegang apa yang ada pada kita. Ini untuk bisa pegang apa yang ada pada kita. Harus punya roh yang kuat. Aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu. Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil apa? Mahkota. Jangan jadi Kristen yang sia-sia. Jangan jadi Kristen yang tidak dapat mahkota. Itu yang Tuhan mau. Tuhan datang segera. Kalau Tuhan datang segera, apa yang terjadi? Kenapa kalau Tuhan bilang, aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu. Untuk bisa pegang harus punya strong spirit. Supaya enggak diambil mahkota. Kenapa harus pegang? Kenapa kita harus dapat mahkota? Saudaraku, kalau Tuhan datang, Tuhan akan angkat kita semua. Katakan amin saudara, semua yang mati dalam Yesus, mereka akan dibangkitkan dari kubur. Mereka akan terima tubuh kemuliaan dan mereka akan diangkat. Saudara dan saya dan kita semua yang masih hidup, ketika Yesus datang, kita akan diubahkan pakai tubuh kemuliaan. Kita diangkat. Kenapa Tuhan harus angkat kita? Harus terjadi rapture itu. Karena di dunia ini, supaya kita diluputkan dari masa sengsara besar. Masa antikristus. Dan di masa-masa mendekati masa akhir zaman ini. Masa antikristus. Alkitab katakan. Di masa itu di dalam Matius pasal 12 katakan. Terjadi satu masa kesusahan. Penderitaan yang belum pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau kita lihat ada api yang sangat besar. Yang sangat panas. Walaupun kita belum sampai kan tungku api itu. Tapi udah deket dari situ hawa panasnya ada. Kita rasa dunia ini semua susah. Semua menderita. Menderita sakit. Menderita secara keuangan ekonomi. Katakan amin, betul saudara. Beberapa karena sakit dan ekonomi. Menderita juga masalah apa? Keluarga. Saudara, masalah keluarga. Ribut, bertengkar. Bercerai. Saudaraku. Lalu mereka semuanya kering, kosong. Berhari-hari. Ini yang terjadi. Tuhan suruh kita. Ayo perhatikan manusia rohani kita. Katakan amin saudara. Pegang apa yang ada. Untuk bisa pegang apa yang ada. Kita harus punya roh yang kuat. Saudara mau waktu Tuhan datang semua kita diangkat. Supaya kita bisa diluputkan di masa sengsara ini. Kalau sekarang kita ngalami kesengsaraan, jangan sampai kita lepas apa yang ada pada kita. Untuk bisa tetap pegang, saudara harus punya roh yang kuat. Kenapa kita harus diangkat? Supaya kita mau menerima mahkota. Supaya kita bisa terima mahkota. Kita menghadap tata pengadilan Kristus. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima upah atau mahkota. Yang percaya katakan amin. Setelah itu kita akan masuk pesta kawin anak domba Allah.
Wah, itu suasana yang luar biasa. Selesai daripada itu, saudara, di bawah, di dunia, masa penganiayaan besar. Masa antikristus. Iblis berkuasa. Saudara, orang jahat makin jahat. Kita turun bersama Yesus ke dunia untuk memerangi antikristus. Dan semua para pengikutnya. Lalu kita akan memerintah bersama Yesus. Berapa lama? 1000 tahun. Katakan amin saudaraku. Inilah pengharapan kita. Selesai 1000 tahun. Tuhan akan hancurkan bumi yang lama. Langit yang lama. Dia akan berikan bumi baru dan langit baru. Yerusalem baru akan tinggal. Katakan amin saudara. Saudara mau membangun roh yang kuat hari ini. Katakan amin saudara. Pegang apa? Apa yang harus kita pegang? 3F kemarin. Saudara dengar lagi khotbah saya yang kemarin. Pertama faith. Kedua family. Yang ketiga friend. 3F. Pegang ini. Iman. Saudara, family. Karena 3F ini memang Tuhan mau. Tuhan mau kita punya iman. Kita punya keluarga. Keluarga jasmani dan keluarga rohani. Jangan dibuang. Keluarga jasmani dan keluarga rohani jangan dibuang. Kalau saudara tinggalkan keluarga rohani saudara. Saudara gak bisa pelihara iman saudara. Katakan saudara. Saudara harus punya sahabat. Sahabat jasmani maupun sahabat rohani. Siapa namanya? Yesus. Nah, sahabat rohani kita. Kemarin kita bahas. Nah, hari ini saya ingin maju saudaraku. Ya kan? Bukan ini alasan. Kenapa kita harus semua pegang? Kita harus punya roh yang kuat. Roh yang kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan roh yang kuat, roh yang sehat. Ya kan, kondisi rohani yang tetap sehat. Saudaraku, mari kita akan baca sama-sama. Ya kan, pertama kita harus memeriksa kondisi rohani kita. Saudara setiap hari ada nggak periksa kondisi rohani saudara? Saya hampir tiap hari cek oximeter, oksigen saya, detak jantung. Saudaraku, ya kadang-kadang cek gula darah, cek tensi, normal. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Sehat. Ya saudara, masih bisa goes lah. Ya 70 kilo, kadang 50 kilo. Umur 56 tahun saudara. Ya kan, rata-ratanya lebih dari 20 kilometer lah. Sehat Tuhan kasih, cek. Tapi yang paling penting ada, coba cek. Orang bisa sehat jasmani, kalau rohaninya tidak sehat, jiwanya stres terus. Jasmaninya bisa sakit. Karena salah satu faktor penyakit karena apa? Stres. Stres itu di mana? Di jiwa. Kenapa jiwanya stres? Ya karena rohnya nih gak kuat. Hari ini kita mau cek rohani kita. Gimana caranya kita cek? Coba kita buka Alkitab kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih. Aku berdoa, semoga engkau apa? Baik-baik. Ya, dan apa? Sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik. Baca yang keras sekali lagi. 1, 2, 3. Ini ayat penting. Perhatikan saudara. Kalau baca, otaknya mikir. Katakan namanya. Bukan cuman buka. Ya, pikir gitu. Nanti Roh Kudus kalau kita pakai, Roh Kudus akan terangi. Ya kita baca 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Nah dia berdoa, dia nggak cuman saya berharap, make a wish, enggak. Tapi pray, doa. Doa itu ada kesungguhan. Habis didoakan, saya akan usahakan. Ya, semoga engkau baik-baik. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi di sini artinya apa saudara? Kalau jiwanya baik-baik, maka engkau akan baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Artinya saudara, tapi saya mau jelasin dulu nih terjemahan dalam bahasa Inggris New Living Translation. NLT, saudara. Kita lihat di sini. Dia bilang gini, dear friend, I hope all is well
with you. And that you are as healthy in body as you are apa? Strong in spirit. Bahasa Indonesia di jiwa. Diterjemahkan ini spirit. Kalau roh kita kuat, perhatikan saudaraku. Ya, roh kita kuat, rohani kita kuat, maka jasmani kita akan baik-baik. Hubungan sosial kita akan baik. Keuangan kita pun akan baik. Yang percaya katakan amin. Jadi akarnya ada di mana? Di rohani. Ya kan saudara? Ya, strong in spirit. Katakan sama dengan saya, strong in spirit. 1, 2, 3. Strong in spirit. Ya. Makanya coba cek. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sekarang jasmaninya tidak baik. Hubungan lagi tidak baik. Keuangannya tidak baik. Saudara sudah usaha kok nggak ada jalan. Saudara lebih baik hari ini ambil keputusan. Aku perbaiki rohani aku. Nyanyi yuk lagu ini. Uji-ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Jadi gini saudara, jadi terapinya ya, terapinya kalau keadaan kita lagi nggak bagus, entah kesehatan, entah hubungan, entah keuangan, ini 3 ya. Kan 4 aspek nih, rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Ini yang berkat yang Tuhan mau berikan. Nah kita harus cek nih rohaninya. Saudara, kita tahu, saya percaya kalau rohani kita, bicara rohani, bicara kita bisa percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Kita bisa menaruh pengharapan sama dia. Lalu kita bisa dapatkan satu perintah, petunjuk, tuntunan kita jalanin. Saya yakin mujizat akan terjadi. Banyak contoh-contoh di Alkitab kan. Lukas pasal 5 ketika Simon Petrus, saudara, ya gagal di dalam usahanya. Sepanjang malam tidak dapat ikan. Saudaraku yang Yesus itu bicara keuangannya. Bicara tentang saudara hasil usaha dia. Ketika Yesus masuk ke perahu, dia dengar firman dari Yesus. Saudara, waktu Yesus mengajar dia dengar. Lalu dia dapatkan perintah dari Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Dia lakukan perintah itu dan dia dapat ikan. Kata kuncinya kan dimulai dari rohaninya dulu. Kita lihat lagi kisah Ishak mengalami kelaparan yang sangat hebat. Saudara sudah tahu, ya kan? Dia mau berusaha untuk pergi ke Mesir. Tuhan bilang jangan. Dia tetap tinggal di sini. Lalu Ishak bangun mesbah di sana. Lalu Yesus baru dia memulihkan keluarganya. Ya kan, iman keluarga. Lalu saudara, dia berusaha untuk hidup damai dengan sekelilingnya orang, saudaraku. Dia menabur. Alkitab katakan Tuhan berkati. Jadi cek dulu kondisi rohani. Setiap hari saudara cek kondisi rohani. Makanya kenapa kok harus saat teduh? Setiap pagi harus saat teduh. Kita tahu. Saya mau kasih satu perumpamaan biar saudara bisa nangkep begini. Untuk ngecek kondisi rohani kita. Siapa yang pernah pergi ke dokter? Lalu dokter periksa. Waktu pergi ke dokter, dulu ya dokter selalu periksa. Waktu kita datang ke dokter, yang diperiksa ada tiga organ tubuh biasanya. Yang pertama
Yaitu apa? Dokter akan periksa, dia akan buka mata kita. Betul gak saudara? Dia lihat mata kita. Itu dia lihat. Untuk menentukan kita ini sehat atau sakit. Yang kedua, apa? Yang dokter akan periksa. Tuh, apa? Suruh buka mulut, lidah kita ditarik. Dia akan lihat. Yang ketiga dia ambil stetoskop, yang dia ambil dia periksa apa kita? Heart rate, detak jantung kita. 3 hal. Yang diperiksa selalu 3. Betul nggak Pak Dokter? Mata, mulut, jantung. Saudara lihat sini. Nah, waktu saudara setiap hari juga harus periksa 3 unsur ini. Paling dia ini dulu deh, nggak usah cek darah. Ini kan yang paling gampang. Nanti cek darahnya gampang. Ya baru nanti cek darah. Itu kan yang pertama. Ini deh saudara. Kita bisa memeriksa kesehatan rohani kita dengan memeriksa cara pandang kita. Melihat keadaan kita, hidup kita, masalah kita, cara pandangnya gimana. Yang kedua, kita harus periksa perkataan kita ini. Saudara, perkataan kita. Yang ketiga adalah sikap hati kita. Ini jantung. Hal ini akan menunjukkan. Kita cek aja. Ukurannya apa? Saudara, patokannya apa? Saudara, patokannya. Apakah cara pandang kita? Apakah perkataan kita? Apakah sikap hati kita? Menunjukkan bahwa kita ini orang yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati enggak? Yang kedua, apakah benar-benar kita orang yang bergantung dan menaruh harap kepada Tuhan? Yang ketiga, apakah kita benar-benar orang yang mau mentaati dorongan Roh Kudus atau perintah firman Tuhan? Coba cek di sini. Kalau cara pandang kita selalu negatif, selalu pesimis, khawatir, marah-marah, sinis. Ini kondisi rohani kita ini merah. Enggak hijau. Ngerti gak saudara? Jangan-jangan hitam malah. Pikiran. Yang kita pikirin apa? Saudara, cara pandang kan? Sudut pandang kita. Ya lihat sini, rohani. Kalau kita rohani ya, kita percaya. Ini sementara sifatnya. Tuhan pasti akan ada jalan keluar kok. Dia begini pasti karena dia ada punya masalah. Jadi kita sama orang bisa positif, ada pengharapan, ada iman sama orang. Enggak langsung menghakimi, langsung ngatain, langsung memvonis. Udah. Lihat saudara, ini sudut pandang. Terus pola pikir kita. Itu kan kaitan semua. Sudut pandang, pola pikir sama kata-kata kita. Itu 3 Tritunggal ini. Saudaraku. Enggak lepas juga dengan sikap hati kita. Coba dicek, saudara dicek. Ya kan? Makanya waktu saya bahas tentang kenapa doa kita menjadi jeritan kosong, teriakan kosong. Kenapa doa kita sebagai teriakan kosong? Kenapa usaha pekerjaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Semua yang kita harapkan tidak jadi kenyataan. Kenapa? Coba lihat saudara. Itu semua dimulai dengan hal yang rohani biasanya. Saudara, saya catat di dalam Amsal 21:13 katakan begini. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kalau orang udah minta tolong, orang udah susah, dia minta tolong. Entah minta tolong supaya dibantu lah ngomongin ke si A. Entah minta tolong untuk minta diampunin kah, dimaafkan. Entah minta tolong supaya dia bisa beli beras 1 kilo. Kalau kita tutup telinga, saudara, itu tanda kondisi rohani kita. Kita sebenarnya, aku aja masih susah. Ya kamu susah, tapi kamu bisa bantu kan? Kamu bisa kan mengampuni dia kan? Kamu kan bisa punya pulsa untuk nelpon dia kan? Dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita masih bisa mendengarkan kondisi rohani kita, itu bagus. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Saudara. Katakan amin.
Jadi orang lemah, saya melihat sudah, karena ada orang udah teriak-teriak tuh, tolong aku, bantu aku, tolong. Ampuni, jangan aku dihukum. Jangan ya, ya sudahlah. Ya kan saudara, ada orang minta bantuan secara mungkin dia butuh untuk makan. Dia butuh. Nah hari-hari ini coba kita cek. Terus saya mau tanya lagi sama saudara. Cek lagi, apakah kita ini orang yang bisa gak masuk hadirat Tuhan? Apakah kita seorang yang mudah masuk hadirat? Kita ngecek kondisi rohani dulu. Karena ini penting. Kalau saudara kok susah masuk hadirat, saya susah konsentrasi. Nanti saya kasih tahu sebabnya itu apa. Ya, apakah ya kan? Berikutnya, apakah saudara ada rasa haus akan Tuhan? Perhatikan saudaraku, ini penting sekali kondisi rohani. Ya, Daud saudaraku jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia pernah tulis dalam satu Mazmur saudaraku. Dia berkata begini, dalam Mazmur 42 ayat 3. Jiwaku haus. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jiwaku haus kepada Tuhan. Kepada Allah yang hidup. Baca yang keras lagi. 1, 2, 3. Bilakah aku boleh apa? Datang melihat Allah. Rasa haus dia. Kerinduan hati dia ingin lihat apa? Allah. Perhatikan lagi saudara perkataan Yesus. Waktu Yesus khotbah di atas bukit. Matius 5 ayat 8. Baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Kapan kita bisa suci hati kita? Saudara, pada saat kita punya kerinduan, rasa haus kepada Tuhan. Waktu saudara haus sama Tuhan, saudara akan berdoa. Saudara akan bersyukur. Saudara akan memuji. Saudara akan menyembah dia. Penyembahan itulah, hadirat Allah itulah yang akan menyucikan setiap hati kita. Katakan amin saudara. Itu seperti air yang membersihkan. Yang membuat hati kita plong, lega. Katakan amin saudara. Di situ suci. Pada saat itu kita bisa lihat Tuhan. Paulus hamba Tuhan yang hebat. Doa dia adalah supaya setiap orang Kristen, khususnya jemaat Efesus, saya percaya juga untuk setiap kita, supaya kita bisa, dia berdoa gini, Efesus 1 ayat 18, aku berdoa supaya ia menjadikan apa? Mata hatimu terang. Agar kamu mengerti, kata mata hati terang, bisa lihat Tuhan, ngerti. Karena manusia, orang Kristen tidak hidup dengan mata jasmani saja. Tapi dia harus bisa punya cara pandang atau mata hati yang bisa melihat di balik semuanya itu. Bahwa ada Allah yang terus bekerja. Katakan amin saudara, ya kan? Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaannya. Bagian yang ditentukannya bagi orang. Jadi ada satu janji buat saudara. Katakan amin saudara. Janji itu apa yang terbesar? Pembebasan tubuh. Rapture. Kebangkitan dari orang mati. Naik ke surga. Yang percaya katakan amin saudara. Diluputkan dari masa aniaya besar. Selama kita masih hidup di dunia ini. Dia berjanji. Saudara. Dia akan pelihara hidup saudara. Dia akan lindungi saudara. Dia akan tuntun saudara. Dan saudara akan dilibatkan dalam lawatan Tuhan yang besar. Oleh karena itu, apa sih arti kita mau haus supaya kita bisa lihat Tuhan? Supaya kita bisa lihat pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara, jadi saya bahasa gini. Kalau kita memiliki kondisi rohani yang sehat. Apabila kita memiliki kondisi rohani yang sehat. Mata hati kita akan bisa lihat Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kondisi rohani kita sehat, mata hati kita akan bisa melihat Tuhan. Saudara mau lihat tuh, bisa lihat Tuhan? Beberapa punya penglihatan bisa lihat Tuhan, yes. Tapi ini yang dimaksud. Saudara harus bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Divine provision. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Istri saya seorang notaris PPAT di Palembang. Dia cerita di masa-masa pandemi ini.
kan masa-masa ekonomi lagi lesu. Dia cerita sama saya, dia punya karyawan sekian orang. Dan dia harus bayar gaji sebulan sekian. Dengan kos gini. Dia saksi sama saya. Saya doa. Saya minta sama Tuhan. Jangan sampai, ya kan, saya bayar gaji karyawan. Itu dari uang yang kamu kasih. Dari uang belanja buat keluarga. Tapi biaya gaji karyawan itu dari hasil kerja notarisnya. Bukan dari tabungan atau dari uang saya, uang belanja. Dia saksi berapa hari yang lalu. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Untuk bulan Februari itu belum ada. Pas gajian tanggal 25, tanggal 24 orang-orang yang utang itu lunasin bayar. Akhirnya cukup lah. Terus ada aja jalannya. Entah kadang-kadang untuk penuhin. Ini ada order gini ini. Saya bilang kenapa? Dia bisa lihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Walaupun istri saya itu suaminya pendeta. Iman mah beda-beda saudara. Walaupun tidur satu kamar, satu ranjang. Tapi kalau iman beda kamar. Saudara ya enggak, saudara enggak bisa. Iman tuh beda kamar. Betul enggak saudara? Walaupun kita juga, saya berempat ya kan sama anak juga tidur. Ya kan kita satu rumah. Itu beda rumah kalau kamar mah. Kalau iman beda kamar, beda rumah. Harus bangun sendiri. Harus punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Makanya saya senang. Saya lihat ya istri saya punya pengalaman dengan Tuhan. Pernah sertifikatnya satu koper sertifikatnya itu dicuri orang. Doa dia sampai berapa hari. Kurang lebih hampir 20-an hari. Tiba-tiba yang nyuri, yang ngambil, yang balikin lagi. Itu kan pengalaman iman buat dia. Terus saya lihat juga Sasa punya pengalaman iman dengan pergumulannya dia. Lalu Tuhan tolong. Joel punya pengalaman iman. Yang saya doa tuh adalah keluarga saya, jasmani, itu punya pengalaman iman sama Tuhan. Dia tahu ada Tuhan yang tolong dia, pernah tolong dia. Di saat dia gak bisa tolong, papi maminya gak bisa tolong. Tapi waktu dia berseru sama Tuhan, ceritanya bukan cerita kosong. Tapi itu diperhatikan Tuhan dan dijawab Tuhan. Saya doa kepada Tuhan supaya saudara punya pengalaman iman. Pengalaman iman. Ada masa di mana di depan sungai besar, di belakang kebakaran hutan, di kanan pemburu yang sedang pasang untuk panahnya, sebelah kiri singa lapar dan kita ini rusa yang sedang melahirkan. Itu cerita saya 2 hari yang lalu. Masih ingat saudara? Itu kadang-kadang saat-saat seperti itu. Dan apa yang terjadi? Apakah si rusa mati oleh pemburu? Tidak. Dimakan singa? Tidak. Bunuh diri? Tidak. Dibakar jadi singa panggang? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Alam. Tiba-tiba ada kilat besar. Duar. Saudara, petir. Sehingga panah si pemburu meleset. Bukan kena rusa, tapi kena singa yang lagi lapar. Lalu saudara tiba-tiba hujan besar turun. Apa yang terjadi? Kebakaran hutan. Jadi tersiram dan bakarannya bisa padam. Akhirnya si rusa gak khawatir. Dia fokus saja. Dengan apa? Dengan melahirkan. Dia melahirkan dengan selamat. Akhirnya masalah selesai. Itu pengalaman iman kita. Katakan amin saudaraku. Saudara harus bisa melihat divine provision ini. Bisa lihat, bisa percaya. Ada Tuhan pasti pelihara saya. Pelihara untuk masa depan anak-anak saya. Untuk saya bisa biayai mereka sekolah. Katakan amin. Bukan cuma biayanya. Kesehatan kita, damping. Harus ada di sini. Kenapa harus kita punya strong spirit? Strong spirit ini supaya mata kita bisa lihat. Akan perlindungan Tuhan. Tuhan pasti lindungi. Kalau mata udah bisa lihat, saya yakin hidup kita tidak khawatir.
tidak stres, tidak takut, tidak kecewa, tidak marah. Katakan amin. Minta doa. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat tuntunan Tuhan. Oh, Tuhan lagi tuntun kita tuh. Ya, saudara bisa buka lagi menara doa tentang mata yang terang. Untuk yang ini. Saudaraku ya. Lihat sini. Ini pentingnya saudaraku yang spesius. Jangan sampai rohnya padam. Jangan biarkan rohani saudara padam. Apa yang menyebabkan rohani kita bisa padam? 4. Saya catat. Marahnya disimpan. Marah disimpan. Kecewanya disimpan. Sibuk sampai akhirnya gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Pelihara roh. Perhatiin. Ya. Cinta uang. Khawatir terus uang terus. Ini bisa padamkan. Saya berdoa. 3 Yohanes 1 ayat 2. Katakan apa saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih. Aku berdoa. Semoga engkau baik-baik. Dan sehat-sehat. Dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu. Baik-baik saja. Kalau saudara memiliki roh yang kuat. Maka saudara akan memiliki kekuatan. Untuk menerima apa? Berkat kesehatan jasmani, berkat dalam hubungan sosial, dan berkat dalam keuangan. Katakan amin. Bahan khotbah saya belum selesai. Tetapi saya mau saudara terima dulu yang ini. Saudara cerna dulu yang ini. Saudara harus kuat rohaninya. Katakan amin saudaraku. Kuat. Saudara terus doa, bangun. Caranya doa mujizat. Usahakan saudara penuh Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Saudara sudah berbahasa roh. Setiap hari harus berbahasa roh. Katakan amin. Sebenarnya yang kedua. Setelah kita cek kondisinya. Biasanya dokter akan tanya apa saudara? Setelah cek. Tanya dietnya. Pola makannya cak mano. Oh pak kami tiap hari pak. Kalau makannya empek-empek dos. Pagi siang sore. Oh mak itu. Kenyang pak, kadang nasi sama garam kan, kerupuk lah pak, pakai kerupuk itu kan, pola makannya. Oh pantas perutnya kembung itu kan. Jadi saudara lihat sini, pola makan kita itu akan menentukan kesehatan kita. Sorry yang jual empek-empek dos, aku bukan ini kan, enak empek-empek dosnya cencen dan empek-empek dos itu enak saudara. Saya suka makan empek-empek dos. Maksud saya, kalau lah pagi siang sore makan empek-empek, makannya kerupuk saudaraku ya dak. Makan makanan yang tidak saya junk food. Ya kan, makan makanan itu pasti kesehatannya kan. Makanya dokter saya tanya, apa? Terus berapa banyak kalorinya? Oh, kalau kami makan Indomie, ya mungkin jawabnya, makannya apa? Kami Indomie pak, ya kan. Kalau makan Indomie sebungkus udah cukup 3 bungkus sama nasi putih enak. Sepiring, oh itu kalori. Ya karbo ya kan, karbohidrat tambah gitu kan segala. Saudaraku Yesus Kristus, orang Kristen, Matius 4 ayat 4 katakan ya kan. Yesus sendiri yang berkata saudara, manusia hidup bukan hanya dari apa? Roti. Roti untuk perut. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara saya harus isi. Yang namanya apa? Pikiran kita. Dengan apa? Firman Tuhan. Saudara harus punya pola makan rohani yang sehat. Yaitu apa? Makan firman. Bukan makan berita. Yang beritanya tentang hoax semua. Di media sosial ada orang kecanduan. Yang saudaraku baca berita yang hoax. Lihat video yang hoax. Segala macam. Ngapain? Ngeracunin pikiran. Jadi sinis, jadi benci. Kita jadi sama orang yang gak bersalah sama kita. Coba saudara, sebelum Yosua masuk tanah perjanjian, Allah berikan perintah pada Yosua. Untuk apa saudara? Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Perkatakan kitab Taurat itu. Artinya apa saudara? Tuhan minta kamu meditasikan firman. Kalau meditasi agama lain, meditasi yoga dan lain sebagainya, itu kosongkan pikiran.
Kalau di kosongan pikiran, roh jahat yang masuk. Kalau kekristenan punya meditasi adalah saudara memperkatakan firman. Dengan cara apa? Ketika saudara isi pikiran dengan cara apa? Memperkatakan firman. Saya perkatakan firman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi aku. Dia baik sepanjang musim hidup saya. Saya dikasihi, saya diterima, saya diampuni, saya berharga di mata Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kebutuhan saya telah disediakan Yesus di atas kayu salib. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah ahli waris. Saya berhak atas janji Tuhan. Saudara perkatakan seperti ini. Itu lagi meditasi. Isi pikiran. Katakan amin. Apa yang jadi pola diet makan saudara? Harus ada makanan rohani. Tiap hari harus isi nih pikiran dengan firman. Dengan pengajaran. Dengan sudut pandang yang selalu baru. Perbaharuan pikiran. Makanya saudara coba dengar sebentar. Konsentrasi, siapkan diri. Dengan cara apa saudara? Siapkan waktu untuk saat teduh. Siapkan waktu untuk menara doa online. Kalau menara doa, so siap. Mandi dulu, pakai rapi-rapi. Siapkan hati, siapkan semuanya. Duduk, bukan sambilan. Karena saudara mau makan. Kalau saudara makan, mau makan makanan yang mahal. Makanan yang sehat. Saudara, dan mau yang melayani adalah, ya saudara, seseorang yang saudara hormati makan bersama. Pasti saudara akan siapkan waktu itu. Saudara makan, gak mau sambil main handphone. Betul gak saudara? Ini makanannya, makanan penting buat saudara. Ini jamuan. Seringkali orang Kristen menganggap bahwa ketika dia dengerin video yang hoax, di video-video yang kebencian. Wah serius, ketika denger pengajaran firman. Sambil lalu, ini yang membuat akhirnya kita lemah rohnya. Saudara harus makan. Saudara harus isi pikiran saudara. Kalau saudara bisa isi terus pikiran dengan firman Tuhan. Saudara, satu hari ketika saudara ada apa-apa, kena apa-apa, saudara berdoa, Roh Kudus akan pakai firman itu. Yang sudah tersimpan di memori saudara. Dan firman itulah dasar buat Allah bekerja melakukan mujizat bagi hidup saudara. Katakan amin saudara. Kalau tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disimpan dalam alam, dalam hati kita, alam bawah sadar atau hati kita, dalam batin kita, saudara, setiap perkataan firman, pengajaran, pewahyuan, pengetahuan, saudara, maka ketika ada apa-apa, kita gelagapan. Ini penting. Gak mungkin saudara mengingat sesuatu yang gak pernah saudara baca. Gak pernah saudara lihat. Gak pernah saudara dengar. Saya ingin ajak. Ingat saudara, Tuhan bekerja sesuai dengan firman-Nya. Ketika ada firman dalam hati saudara, di pikiran saudara, dia bisa bekerja. Firman yang di sini, saudara ketika didoakan bisa jadi di sini. Ketika firman ada di sini, dia akan lakukan tindakan. Saudara kita lihat, Yosua berhasil masuk tanah perjanjian. Tapi awal pertama dia harus isi. Dia harus makan firman tiap hari. Katakan amin saudaraku. Hari ini saudara periksa kondisi kita. Periksa pola diet kita. Periksa makanan rohani kita itu apa. Saudara, yang ketiga kita harus ada latihan. Harus exercise. Belajar, lakukan firman itu. Lakukan. Saya omong, saudara, setiap firman Tuhan yang kita lakukan itu mengandung janji. Katakan saudara, setiap kali Tuhan perintah, pasti ada janji yang Tuhan berikan. Saudara, tetapi ada satu ayat firman yang dibilang, kalau dia buat perintah, lalu janjinya dibilang, uji aku, bukankah aku akan membuka tingkap langit. Ketika saudara lakukan firman tentang persembahan persepuluhan, perhatikan saudara, Tuhan bilang uji aku. Tidak ada satupun ayat yang berkata Tuhan minta diuji. Kalau kita lakukan itu, uji aku. Maksudnya dia mau ngomong aku serius untuk memberkati kamu. Kalau kamu lakukan perintah ini. Yang ngerti katakan namanya saudara. Kalau kamu mengampuni, Tuhan gak bilang, ya kan, uji aku. Enggak. Ketika kita lakukan apapun, dia gak bilang uji. Tapi ketika dia bawa. Kenapa? Kalau saudara baca dari awal Maliaki 3 ayat 1.
Saudara, dari awal itu bicara tentang orang Israel yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi menghargai Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan. Kalau toh, saudara, mereka mau memberi, dia pakai pemberian yang binatang yang cacat lah, yang apa. Saudaraku, Tuhan bilang, kalau kamu mau dekat sama aku, mari kamu bawa korban persembahan itu. Uji aku. Saudaraku Yesus Kristus. Jadi rupanya saya mulai nangkap. Kalau kita mau dekat sama Tuhan. Saudara, ini harus ada korban yang kita harus bawa ke Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ketika kita bawa korban ke Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kasihnya terus mengalir dalam hidup kita. Hari ini saudara, saya berdoa. Saudara menjadi orang-orang yang punya roh yang kuat. Roh yang sehat. Sehingga jasmani saudara sehat. Hubungan saudara sehat. Keuangan saudara sehat. Yang percaya katakan amin, beri kemuliaan buat Yesus.